Bapak Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga rahmat Allah senantiasa mengalir atas diri kita semua, sehingga dimanapun Anda berada saat ini, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat sebagai anak-anak Allah. Dari tempat ini, saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk tetap bertekun di dalam doa. Karena Yesus Putra Allah adalah sahabat yang paling setia. Setia mendampingi kita dalam suka dan duka hidup yang kita alami. Tuhan selalu ada, selalu hadir, kapan dan dimanapun. Karena itulah, khususnya di saat-saat sulit seperti ini, kita harus datang bersyukur kepadanya atas kesetiaannya, atas berkatnya, dan juga atas perlindungannya. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh kecewa. Karena memang Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Asal kita mengerti dengan benar kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya mendengarkan kehendak kita, keinginan kita, pikiran kita, maka kekecewaan, kesedihan, itulah yang kita alami, itulah yang kita dapatkan. Kita harus percaya dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami, Tuhan juga tahu dan punya rencana. Tuhan tidak ingin kita menangis. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kekecewaan, dalam keputusasaan. Karena Tuhan memang menciptakan kita untuk bahagia. Tetapi kita harus sadar, kelalaian yang dilakukan oleh manusia yang kita lakukan, ketidaksetiaan kita kepada Allah, mengakibatkan dosa itu ada. Kekecewaan, musibah, masalah itu ada. Tuhan tidak menghendaki itu, tetapi itulah kerapuhan dan kelemahan kita. Tetapi kita bersyukur, Tuhan masih setia menemani kita, setia mendengarkan doa kita. Coba kita bayangkan kalau Tuhan itu tidak setia, kalau Tuhan itu orang yang gampang kecewa, melihat kekerasan hati manusia, melihat ketidaksetiaan manusia, dia pergi. Lalu kita harus menghadap siapa? Kita harus mengadu ke siapa? Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, jangan pernah putus asa. Walaupun kita berdosa, walaupun kita rapuh, walaupun kita lemah, Yesus adalah sahabat yang setia. Sahabat yang selalu datang, menyapa, meneguhkan, dan memberkati kita. Karena itulah, jangan berhenti berdoa. Di saat sulit seperti ini, mari kita bersyukur, mengangkat pujian kepada Yesus. Kita memuliakan namanya, kita agungkan namanya. Percayalah, Ia akan ada, hadir bersama kita. Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, pemazmur berkata seperti ini: apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saya ulangi, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kata-kata pemazmur ini sungguh-sungguh meneguhkan dan menguatkan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan berseru, Tuhan akan mendengar
dan melepaskan kita dari kesesakan kita. Inilah terkadang yang kurang kita sadari. Kita lebih fokus kepada masalah, kepada penyakit. Kita tidak fokus kepada firman Tuhan. Maka berhentilah sejenak memikirkan coronavirus. Berhentilah sejenak memikirkan masalah-masalah ini. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita berseru supaya Tuhan melepaskan kita dari kesesakan ini. Saya lanjutkan kata-kata pemazmur ini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Lihat, kemalangan itu pasti ada, penderitaan itu pasti ada. Tetapi kalau kita setia mendengarkan Tuhan sang sahabat sejati kita, Dia akan membantu kita, Dia akan melepaskan kita. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih, kurang apa lagi yang Tuhan janjikan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Dia datang bukan untuk menghukum. Dia datang bukan untuk membuat kita sedih, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan kita, memberikan sukacita dan kegembiraan kepada kita. Maka mari saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, kita datang kepada sahabat sejati kita, yakni Yesus sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita doakan 3 kali Salam Maria. Kita berdoa untuk hidup kita, keluarga kita, dan juga untuk negara kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati hidup kita, memberkati keluarga kita, dan juga bangsa kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sejahtera untuk semua. Horas.